sekalian, para penonton video kami dari sahabat orang miskin sore ini berbincang dengan warga Kota Medan, korban kebijakan oleh Dukcapil Kota Medan. Kita akan coba wawancara dengan Ibu Armeni, ya. Oke, selamat sore Bu. Apa cerita Bu kok bisa Ibu mengeluh kepada saya selaku ketua sahabat orang miskin? Apa kira-kira Bu boleh ceritakan? Ini Pak, masalahnya kan saya kita berbeda. Terus sudah selesai tapi tadi kenapa data yang dikeluarin seperti ini? Saya kurang puas gitu. Kenapa masalah? Apa masalah? Masalahnya kan ini Pak, data ini kan seharusnya kan nama anak saya kan bintang Ramadan saja. Kenapa dikatakan ada dua dia? Nicknya juga berbeda. Oh, ada dua datanya. Iya. Di data surat pindah ini ada dua nama bintang Arab. Bintang apa? Bintang Ramadan Arab. Bintang Ramadan Arab. Ada dua. Sebelumnya satu. Kartu keluarga nggak pernah bermasalah. Tidak pernah. Jadi ketika ibu sudah mengambil surat pindah ini, ibu temukan bermasalah. Iya. Ibu nggak. Saya disuruh ke loket 3. Iya. Saya ikutin. Nah, Lalu disuruh saya ke lantai 3, saya ikutin. Saya minta perbaiki datanya. Mereka tidak mau karena mengikuti sistem. Oke. Tidak bisa di kotak-katik lah. Kalau nggak sistem seperti itulah katanya. Oke. Jadi kan saya kecewa. Seharusnya saya ini hari. Kecewa ya? Iya. Terus terang kecewa saya. Kecewa ya? Iya. Ketika ibu suruh diperbaiki, mereka tidak mau memperbaiki. Tidak, disuruhnya saya ke pakar untuk perbaiki datanya. Saya mau tanya ibu, ya, ibu urus sendiri atau melalui calo? Sendiri? Sendiri gitu ya? Iya. Kapan ibu urus? Kemarin Pak, 10 hari yang lalu. 10 hari yang lalu? Iya, baru sempat saya ambil. Kenapa enggak ibu serongkan sikit sebagai peniki supaya berkasnya lancar, tidak seperti di amburadul? Tadi lah Pak. Hah? Karena ini saya lihat ditandatangani oleh kepala dinas ya. Iya. Baginda P. Siregar AP MSI ya. Iya. Ditandatangani oleh kepala dinas. Iya Pak. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemprov Medan ya. Iya. Ternyata mereka tidak mau memperbaiki ya. Iya, ya saya buat kecewa kan kalau misalnya kita ke Capil Medan kan seharusnya mereka memperbaiki data saya itu Pak. Seharusnya mereka Iya. memperbaiki karena kesalahan mereka. Kan iya, itu saya disuruhnya ke pakar lagi untuk memperbaiki data tadi. Wah, apa pekerjaan kita itu banyak? Itu tadi, Kesalahan Pak. di mereka harus kita repot begitu. Itu tadi. Bagaimana menurut Pak Rosan Sudaya? Saya rasa mengacu kepada apa yang disampaikan sama Ibu Armani ya. Armeni ya. Nah, saya lihat di sini memang ada saya itu juga ada kesalahan yang memang dilakukan oleh katakanlah oknum yang menangani permasalahan ini ya. Bagaimana tidak saya kata demikian. Di sini saya lihat juga mengenai salah satu di samping yang nama itu ada urutan nama yang sama meskipun dengan nomor kependudukan yang berbeda, tapi itu juga saya rasa juga keluarga sudah salah betul ya yang menginput data ini. Nah, kedua saya lihat juga di sini yang ini anak ibu ya yang dari tahun 2006 ya. Ini yang ini ya. Kenapa dia ditempatkan di bawah di angka paling kecil begitu? Saya lihat yang lain itu lahirnya 2017 dan ya seperti biasa 2017. Nah ini tahun lahirnya juga yang di atas ini sama, ya cuma nicknya yang berbeda nama dengan tanggal lahir sama. Nah ini juga itu kan ada kesalahan ya. Ini kesalahan yang memang harus disikapi. Nah disikapi supaya masyarakat khususnya Kota Medan jangan lagi terjadi hal-hal seperti ini pada mereka begitu. Jadi sejauh ini ibu ya, nah tadi saya dengar dengan Bapak Ketua Yayasan Orang Miskin ya mengatakan bahwasanya ibu sudah melapor ke Dinas Kependudukan Kota Medan ya. Nah, tetapi mereka mengarahkan ke mana Bu? Ke Deli Serdang ya, ke Dinas Pendidikan Serdang ya untuk mengurus ini. Saya rasa begini, ada regulasi mungkin ya sebagaimana yang disampaikan pejabat publik itu ya ataupun ASN seharusnya itu melayani masyarakat dengan tupoksinya. Apalagi sekarang zaman digital ya Bu ya. Nah, yang mana bisa dengan kita melalui digital dan mempersimpel ya, jangan mempersulit. Kalau saya rasa ini ibu juga kepakam balik lagi mewakilkan
menghabiskan samping biaya, waktu yang mana itu bisa dikerjakan dengan catatan jika mau, kan begitu seyogianya. Itulah namanya pengayom masyarakat, pelayan masyarakat. Ya, karena untuk itulah negara memberikan mereka, menggaji mereka, fasilitas mereka untuk melayani masyarakat supaya dapat bekerja maksimal. Nah ini juga yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Wali Kota Budi Nasutionya, bagaimana daripada oknum pegawai khususnya di Dinas Kependudukan supaya hal ini lebih diperhatikan. Mungkin Ibu Arme ini satu dari sekian banyak orang yang mengalami hal seperti ini ya. Gitu. Nah, jadi untuk itu yang perlu saya sampaikan supaya hal ini cepat diselesaikan. Menurut Pak Rosen lah ya, regulasi itu sebenarnya bisa mereka perbaiki secara itu ya. Kalau mengenai regulasinya tentunya itu seperti saya sampaikan, ada sistem di situ regulasi yang pasti kemungkinan regulasinya tidak mengharuskan orang masyarakat itu kalau masih bisa ditangani oleh dinas setempat, tidak perlu mempersulit masyarakat itu seperti saya kembalikan tadi harus berpaham dan dinas balik lagi sini memperbaiki di sana berapa lama ya, berapa lama. Nah, segi biaya juga menghabiskan waktu, biaya dan tenaga ya. Saya tidak tahu ini sedangkan mungkin gimana Jadi saya disuruh nyalakan kalau kamu kagak bawa lari sebentar. Makin ribet ya. ini buat akte lahir sebelumnya. Ya. Karena gini Pak, posisi kita kan waktu di Capi Medan itu kan udah sampai rumah Mas tadi kan makamkan dari dapat tadi. Lalu disuruhnya saya balik rumah lagi suruh bawa lari. Kan nggak kerjaan saya lagi kalau balik ke mereka. Karena kan bisa dibantu dari Capi Medan. Maka saya ini masalah. Pak Asin yang saya bilang tadi Pak, sebenarnya ibu ini kan mengurus sendiri, ya kan? Sesuai dengan pengalaman kita selama ini, Iya. ibu ini salah. Kenapa? Kurang siram, kurang sorong. Gitu. Seandainya dia kasih teliti, barangkali tidak seperti ini, cepat. Karena saya juga sudah korban. Saya kan ditolak oleh Dicapil dan ke Medan. Saya ini korban. Malah melalui calon, saya kasih berkas saya cepat selesai gitu. Berarti mereka berjalan calon, disiram dulu baru saya minta berkas. Ini kan sangat merugikan dengan masyarakat. Regulasi itu tidak seharusnya seperti itu. Ya kalau saya ada waktu Pak. Nah, kalau ada waktu gimana? Sudah saya bilang mengenai di situ tadi saya lihat juga tentu bapak seperti bapak ketua pasar ibu ya, saya juga tidak bisa mengatakan ya, tapi yang saya sampaikan ini juga ya kalau menurut keadaannya di sana bapak ubah pasar ibu ketika kita tahu benar bahwasanya beliau adalah bergerak di pada masyarakat kaum marginal yang notabene juga baik di Kota Medan masih banyak yang tidak memiliki hak induk sebagaimana seharusnya ya, dan itu yang di selama ini kita ketahui yang pekerjaan dan waktu pasar ibu. Nah kalau itu saya lihat begini, kalau saya punya saran cuma dikasih uang kebijakan itu yang memang benar-benar kebijakan yang bisa untuk melayani masyarakat, jangan mempersulit ya, jangan mempersulit. Nah, kalau ada di sana memang katakanlah penumpang ya kalau pasar itu yang meminta atau ada nampak ya kita tidak mau, tidak mengapa, coba dulu ditunjukkan orangnya itu yang mana ya, yang mana, dan itu ya harus betul, apalagi ada di situ pungli ya yang notabene memang kita tidak bisa itu dipelihara pada dinas, tapi memang kita lihat ada saja oknum yang di situ dinas itu yang melakukan seperti itu ya, melakukan seperti itu, jadi itu juga suatu tamparan ya buat dinas seharusnya. Karena apa? Karena masyarakat mengalami seperti ini. Padahal itu kalau masih bisa dibersihkan, sebagaimana kita tahu juga ya Presiden kita Jokowi juga tentang perusahaan PT tadinya ribet dibersihkan 1 minggu bagaimana cepat selesai memberikan perusahaan itu selesai poin-poin. Tapi kalau bukan di ada OSS sekarang
perusahaan cepat langsung selesai, nggak selesai nggak seperti itu ribetnya. Nah kalau seperti ini juga mau antar sana antar sini, nah ini juga sisi kemanusiaannya juga tidak ada menurut saya. Sisi kemanusiaan tidak ada, Udah nggak ada. kemanusiaan tidak ada. Dia tahu nggak mampu, dia nggak tahu kehidupan ibu bagaimana, ibu ini dari kelas bagaimana, masyarakat bagaimana. Iya kan, seharusnya dia punya hati nurani. Oh ibu ini ongkosnya sana berapa, udah bisa beli beras untuk keperluannya begitu. Kan harus seperti itu kan, harus seperti itu. Jadi nggak sewaktu-waktu ataupun semena-mena ataupun sesuka-suka dia aja meratakan orang semua, harus punya hati nurani. Begitu apa yang masyarakat menghadapi masyarakat harus tahu. Kalau bisa dibersihkan, ngapain dibuat capek? Jadi memang sudah lama itu terpelihara dengan tersistematis Pak. Ya. Karena di Dukcapil itu, Pak, kalau nggak salah ya 4 bulan atau 5 bulan yang lalu saya sudah ditolak. Ubah Pasar Ibu tidak boleh masuk ke Dukcapil, membawa berkas-berkas orang. Nah, alasan mereka mungkin saya terima dari pegawai karena saya terlalu frontal, keras sudah orangnya gitu. Sebenarnya dari sisi apa, saya nggak ada dirugikan gitu. Saya nggak ada rugi dari segi manapun, nggak ada rugi saya. Cuma dari sisi kemanusiaannya, manusia atau orang-orang terpinggirkan itu kasihan. Tapi begitu pun saya ambil kebijakan karena mereka pelihara di sana diduga, kita duga pelihara calon mereka. Karena dari sisi apa namanya percepatan penanganan mereka, saya kasih kepada orang-orang tertentu cepat keluar, bisa kita buktikan. Makanya saya bilang, saya pernah bilang begini, cuman nggak ada media mengutip ini. Ya. Berapa sih putaran uang di Dukcapil setiap harinya? Berapa putaran uang di Dukcapil setiap harinya? Ya, ini harus dicatat. Apalagi sebenarnya media harus berani mengutip ini. Kita buktikan, ya. Berapa setiap hari pungutan yang tidak benar di Dukcapil. Kita buktikan, ya. Karena berapa satu KTP, berapa satu akte lahir, berapa satu apa? Karena mereka tersistematis. Mereka tidak langsung kepada masyarakat, ada tangan-tangan, ada melalui tangan di kaki di DPR, ada petugas DPR, ada petugas partai lah dari DPR, begitu sama dengan mereka. Kalau seperti saya ini mereka nggak akui gitu ya, itu dia ya. Makanya kita minta perhatian daripada Pemko Medan ya, karena ini akan saya lihat nanti mempengaruhi kinerja daripada Bapak Bobi Nasution ya. Elektabilitas daripada Bobi Nasution itu menjadi menurun akibat kinerja daripada sistem yang tidak benar, regulasi yang tidak benar di Dukcapil. Masa seperti ini yang tidak diperbaiki, itu begitu dia Pak ya. Jadi saya rasa juga saya perlu sampaikan juga di sini perlunya ada satu betul petugas atau di situ kepala dinas lah kita katakan ya. Di Kota Medan ini berbagai permasalahan terjadi di Kota Medan yang memang complicated ya di sini ya. Nah untuk itu kalau memang dia tidak mau dia memang melaksanakan tupoksinya, apa salahnya? Ya apa salahnya? Tidak usah lah, langsung aja deh jemput bola. Kan ada catering Pak, ada masyarakat, mana sih yang beres, belum bagus ini, mana yang admin yang belum ada, segala macam, didata. Ya, data terus mereka. Kita bicara anggaran Pak. Ya, sekarang kan harusnya begitu Pak. Ya, mereka datang tiap melalui catering sebagai ujung tombak dari pemerintahan terdata. Nah, mereka hanya menanti membludak. Nah, ketika ada sesuatu seperti yang ibu ini, misalnya contoh, ya, atau dipersulit, katakan dipersulit ya, kalau saya kan dipersulit ya. Sama saja di rumah. Itu juga tentunya ke depannya supaya menjadi atensi kepada Bapak Wali Kota begitu. Oh begitu ya? Saya lihat begini, kebetulan beberapa kira-kira 2 minggu lalu saya karena kawan jahe ya, di situ saya lihat Ibu Kadisnya ya, di Jalan Lintas itu dia datang, penduduk situ masalah minum dia datang melihat. Ya saya lintas saja, itu satu yang prospek yang bagus ya, dan yang bagus begitu. Kebetulan entah saya pernah lihat atau memang saya ini nggak terlihat saya di Medan belum pernah ya, di Medan saya lihat belum pernah langsung datang. Terus mana ini yang belum didata semua didata. Sana ibu ini permasalahannya apa Bu? Ini data ya, dari masyarakat. Kalau mengenai anggaran saya bilang tentunya
saya rasa juga kalau masalah anggaran ya, saya rasa juga ya bisa lah dengan kebijakan-kebijakan mereka begitu. Kalau ada kebijakan tidak akan terjadi. Tidak membludak ke sana. Tidak membludak. Kepling jemput bola, lurah jemput bola, malahan Kepling main. Masa kepala lingkungan di Kota Medan mengeluarkan domisili warga dari Serdang? Saya tanggung jawab. Kita buka datanya. Kita buka datanya. Ya, saya buka. Bagaimana? Ya. Dia warga dari Serdang, nol data. Bisa membuktikan di Kota Medan dia penduduk 3 dari Serdang. Ya namanya itu bisa lebih. Itu kerjaan Kepling. Cuma saya nggak mau bicara lebih. Hah? Ya iyalah, Wani Piro. Apa namanya? Wali Piro. Gini ya. Efek. Begitu. Oke, terkait dengan hal itu ya, kita coba apa kira-kira menjadi harapan ibu gitu. Harapan saya Pak, jangan sampai terjadi seperti ini lagi. Hah? Harapan saya jangan sampai di Kota Medan ini, di satu Medan, jangan sampai seperti terjadi seperti saya lagi. Jangan lagi korban ya. Jangan ada korban lagi. Minimalisir lah ya. Karena gini Pak, ya kalau bagiku warga yang mengerti, kalau nggak dibawa seperti ini ke Candi, dia nggak tahu juga. Jadi keluarkan dari satu pakan sana, jadi sedang dikeluarkan seperti ini diikuti. Apa nggak balik lagi warga tadi? Kan gitu. Berarti tadinya kakak itu bagus ya. Bagus. Tidak ada masalah ya. Tetap urutannya sama yang paling besar Iya. dan namanya satu-satu ya. Iya. Seperti pejabat nama Iya. ya, dengan tanggal lahir ya. Makanya saya bilang seperti itu, kalau ada dapat warga yang lain, dia bawa dapat kas tadi ini, ya kan? Diperbaiki di sana, dia tidak mengerti. Kita tahu ini dari diri sedang dicetak lagi tadi sesuai dengan surat pindah tadi. Apakah bermasalah juga? Nah ini yang saya bilangkan tadi, kebijakan itu ya cobalah yang bisa dipercepat, diperingkat, diperbaiki ya jangan sampai mungkin itu simpel ya. Perbaikinya aja sudah begitu kan? Ya, 5 menit cuma perbaikin itu. 5 menit cuma perbaikin itu. 5 menit. Di sistem. Memperbaikinya ini, andaikan mau kepala dinas kependudukan dan pencarian sipil Pemko Medan, 5 menit. 5 menit. Karena saya bawa kopi katanya. Ya. 5 menitnya ini, cuma sekarang kita mau. Karena tidak mau capek. Kemarin kita mau capek karena kayak gini. Gimana? Ada ini, itu mungkin ada sebelumnya ibu kenal sama petugas itu tidak? Tidak pernah. Saya tuh itu saya sendiri. Sendiri ya. Nah itu berarti itu salah satu contoh ya. Berarti sebelum-sebelumnya ini juga mungkin sudah banyak masyarakat. Kenapa? Jadinya saya tinggal aja sendiri aja, kerja ibaratnya aja seperti ini. Apalagi bagi orang masyarakat yang tidak mengerti. Orang awam bilang lah ya. Apakah makan minyak? Ya kalau dia ada ongkosnya, kalau tidak, Nah itu saya bilang tadi punya hati nurani lah kalau bisa dipercepat, dipersingkat, ringkas, tepat, ringkas, ngapain dibuat seperti ini, disuruh-suruh begitu. Seandainya begini Bu, kepada oknum-oknum juga petugas, cobalah tarik kepada diri seandainya ibu dia di posisi ibu bagaimana, jadi harus melayani hati nurani, harus merasakan juga. karena begini Pak, kalau kita dicabut dari sana, dibawa lah surat pindah tadi. Perbaiki dulu Bu ke Kota Medan, datanya. Masih seperti itu. Betul nggak Pak? Karena kan sesuai dengan surat pindah. Iya. Apa nggak balik-balik? Juga ya kita juga harapkan untuk kedepannya tentunya pertama ini bisa diselesaikan lagi kembali ke sini ya. Kalau saya berprinsip begini, kita coba dulu email lagi itu, nah ya, kan kita coba dan ini dan apa. 5 menit jangan memperbaiki itu Pak. 5 menit. Nah, kita bawa kakaknya, fotokopinya, kerjanya aja sebentar Pak. Jangan dibilang itu di 5 menit sistem. ya itu. Iya. Jadi harapan ibu kepada Bapak Wali Kota Medan. Harapan ibu kepada Bapak Wali Kota Medan. Coba sampaikan harapan. Saya berharap kepada Bapak Wali Kota Medan, Bapak Bobi Nasution, saya berharap tolonglah dipantau kinerja pada masyarakat di Kota Medan, pegawai-pegawai itu ya Pak ya, supaya dia mengerti dengan teliti menulis berkas masyarakat. Nah, jangan sampai kecewa masyarakat ikut mereka, bolak-balik bikin mereka. Seperti itulah, seperti saya lah. Terjadi seperti ini, ada waktu saya menulis berkas, gagal kayak gini surat pindah yang diberikan mereka. Nah, saya kecewa.
sesuai ini prosedur mereka. Pasti nanti ini cetak ini juga surat pindah tadi. Karena kan anak saya sini 2, bintang Ramadan tadi kan, pasti bermasalah. Pasti saya nanti akan kembali ke Kota Medan, suruh dia perbaiki lagi. Kita kembali ke Kota Medan. Kita minta bersama dengan Bapak Wali Kota Medan ya. Nanti kita coba Japri hubungi Bapak Wali Kota Medan supaya pelayanan seperti ini benar-benar dirasakan masyarakat Banjar lebih prima lagi ya. Itu harapan kita ya. Mudah-mudahan Bapak Wali Kota Medan mendengarkan keluhan kita ya. Terima kasih Bu sudah bergabung bersama dengan saya. Terima kasih Pak Ketua ya sudah bersama dengan kita. Mudah-mudahan ke depannya ada sistem perbaiki tata kelola pelayanan ini. Oke, terima kasih buat semua pihak yang sudah mendukung kami. Selamat sore.